Halo, kembali lagi bersama Ibu Dwi. Hari ini belajar apa ya? Ya, kita akan belajar cerpen atau cerita pendek. Pernah dengar gak nih tentang cerpen? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa cerita pendek, umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Pada cerpen terdapat unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik terdapat tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Lalu ada penokohan yang merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Lalu ada alur yang merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula imajinatif. Selanjutnya, gaya bahasa dan sudut pandang. Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan juga interaksi antar sesama tokoh. Sedangkan sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik. Di sini terdapat latar belakang masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi. Dilanjut ke latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup seorang penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis tersebut. Lalu, yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai lain-lainnya. Terdapat juga struktur pada cerpen. Struktur pada cerpen meliputi pengenalan, pengungkapan, menuju konflik, puncak konflik, dan juga penyelesaian. Berikut adalah penjelasan struktur umum cerita pendek. Yang pertama merupakan pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Dalam bagian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukar-sukaran bagi para tokohnya. Lalu dilanjut mulai menanjak ke menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran bagi seorang tokoh tersebut. Pada bagian puncak konflik disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian itu pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Lalu selanjutnya penyelesaian. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhirnya diserahkan kepada imajinasi dari pembacanya. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Wah, tidak berasa ya, kita sudah mempelajari banyak hal tentang cerpen atau cerita pendek. Kita akan bertemu di pembelajaran dengan topik yang berbeda di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.